Rasulullah. Jadi pada saat akhirnya sebelum dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam, dia sudah tidak bisa lagi, tidak mampu lagi memberikan yang aneh-aneh kepada umat. Dan yang sama rupanya seperti orang tua pada saat itu. Nah, itu kejadian Dajjal berkuasa. Maka pada akhir kekuasaannya dia sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan yang aneh-aneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan hal-hal yang aneh sampai akhirnya hadir dan turunnya Nabi Isa alaihissalam sampai membunuhnya Dajjal. Maka terbunuhlah Dajjal. Wa warada fil khabar annahu la yanju min fitnatihi illa isna asar alfan rajulin wa sab'ata alfa rajul. Warid dalam khabar, dalam hadis, bahwa sungguhnya Dajjal la yanju min fitnatihi, tidak terlepas daripada fitnahnya kecuali 12.000 laki-laki. Ya, berarti dibilang 7.000 salah. Berarti 12.000 laki-laki dan sab'atu alafi maratin, dan 7.000 daripada perempuan. Yang bisa dipengaruhi oleh Dajjal pada waktu itu laki-laki 12.000, perempuan 7.000. Berarti jumlahnya yang beriman, membalikkan akidahnya dan keyakinannya, percaya kepada Dajjal sebagai Tuhan, itu cuma 19.000. Badah kamar itu berarti kurung dah, berarti kurung dah ribedo beliau. Itu yang fitnah paling besar yang dialami oleh orang mukmin di saat akhir zaman, yaitu datangnya Jud dan datangnya Dajjal sebelum datangnya Jud dan Ma'juj. Sebelumnya, bagi siapa yang menghafal dan memelihara dalil daripada mukhalafatul hawadis, maka akan terhindar daripada dua fitnah yang besar. Kemarin kita sudah membaca ini. Kalau kita memang menghafal dan bisa memberikan bukti dan dalil tentang sifat Allah mukhalafatul hawadis, maka kita terlepas daripada dua fitnah dalam dunia, yaitu Dajjal dan fitnah pada hari akhirat. Wa ammal fitnatus saniyah, yaitu fitnah yang terjadi nanti di yaumil akhir, adapun di yaumil qiyamah, fa innallaha yajma'un nasa yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan hambanya yang beriman dan yang bukan beriman, yaitu di sebuah tempat di padang mahsyar. Fa yaqulu man kana ya'budu syai'an falyamshi khalfah. Allah mengatakan siapa yang menyembah di dalam dunia makhluk dan sesuatu yang disembah dalam dunia, maka pada hari itu dia siap-siap berada di belakangnya. Ya. Kalau di dalam dunia kita menyembah bukan Allah, menyembah matahari, menyembah patung dan segala macam, nanti kita berada di belakang matahari, berada di belakang patung. Jadi siapa yang kita sembah dalam dunia, apa yang kita sembah dalam dunia, maka akan berada di belakangnya nanti di yaumil akhir. Allah perintahkan seperti demikian. Fa'ina'u man kana ya'budu syamsa asy-syamsa. Siapa yang menyembah matahari dalam bumi, maka nanti di hari kiamat dia berada di belakang matahari. Wa man kana ya'budu al-qamar al-qamar. Siapa yang menyembah bulan, ada kelompok yang menyembah bulan sebagai Tuhan di dalam dunia, maka pada hari kiamat dia akan berada di belakang bulan, mengikuti bulan. Wa tabi'u man kana ya'budul asnam. Siapa yang menyembah berhala di dalam dunia, maka di hari kiamat pun dia berada di belakang berhala. Mengikuti berhala. Fatadhhabu hadhihi kulluha ilan nar. Semua ini akan berjalan ke dalam neraka. Matahari berjalan ke dalam neraka.
Kemudian bulan berjalan ke dalam neraka. Kemudian patung-patung yang disembah yang dijadikan Tuhan oleh orang kafir semuanya akan berjalan ke dalam neraka, Jadi yang pengikutnya sama, yaitu jatuh juga dalam neraka. Padahal matahari, bulan dan patung-patung itu dia nggak ada masalah, karena di sana dia nggak kena siksa. Yang kena siksa siapa? Yang menyembahnya. Yang menyembah matahari, ya dia yang kena siksa. Sampailah mereka ke dalam neraka semuanya. Wa yarduha abiduha, dan diikuti akan semuanya oleh yang menyembahnya. Siapa yang menyembah, maka semua akan mengikuti benda-benda tersebut ke dalam neraka. Wa yumasalu liman kana ya'budu Isa syaitan yasbihu Isa. Ada dalam dunia kelompok yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah Ruhullah. Ruhullah memang kekuasaan Allah yang diberikan kepada Maryam, yaitu ibunya daripada Nabi Isa alaihissalam. Bisa melahirkan Nabi Isa sebagai anaknya, dan bukan Tuhan, tetap hamba Allah. Maka wa yumassalu liman kana ya'budu Isa syaitan yasbihu Isa. Di hari kiamat nanti yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, yang disalibkan karena mereka meyakini yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyembah salib. Nanti di hari kiamat, syaitan, Allah jadikan syaitan itu sebagai bentuknya sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Ketika berada di padang mahsyar, ketika berada di yaumil qiyamah, maka syaitan itu berbentuk seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyembah salib di dalam dunia, akan mengikuti syaitan yang berbentuk Nabi Isa alaihissalam. Begitu prosesnya. Wa yumassalu liman kana ya'budu Uzair syaitan yasbihu Uzair. Kemudian Uzair bin Allah yang pernah disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah, Uzair bin Allah. Uzair itu anak Allah. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, bukan artinya Allah punya anak yang bernama Uzair. Cuma prosesnya dengan keyakinan dan keimanan kita, Allah bangsakan Uzair itu sebagai ibnu, anaknya Allah, tapi bukan artinya anak laki-laki daripada Allah secara pemahamannya. Karena Allah bersifat lam yalid wa lam yulad. Kita beriman Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka Uzair akan dirupakan sama seperti Uzair, yaitu syaitan. Yang penyembah Uzair di dalam dunia nanti di hari kiamat akan mengikut syaitan yang berupa dengan Uzair. Wa tabqa hadhil ummal mustaqimah, maka setelah mereka dihalaukan semuanya ke dalam neraka, karena mereka nggak ada lagi hisab yang mereka jalani. Kenapa? Karena mereka itu memang ahli neraka semua. Penyembah-penyembah benda-benda dalam dunia, mereka adalah semuanya ahli neraka. Tidak perlu ditimbangkan lagi amal mereka, semuanya amal mereka itu jahat, semuanya amal mereka itu buruk. Jadi langsung mereka bertempat di dalam neraka. Yang tinggal di yaumil qiyamah pada mahsyar pada waktu itu, itulah ummah mustaqimah, yaitu umat-umat yang lurus. Umat Nabi Musa alaihissalam yang mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam, maka akan berada di yaumil qiyamah nanti melewati hisab dan sirat. Kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, nanti di hari kiamat kita tetap proses. Karena kenapa? Karena kita bahagian daripada mustaqimah. Karena termasuk kita umat yang mustaqim. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita tetap berada dengan keimanan dan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Yang tinggal manusia pada waktu itu adalah ummah-ummah yang mustaqimah. Berarti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, umatnya Nabi Allah Nuh, yang ikut kepada Nabi Allah Nuh, umat Nabi Muhammad, maka semuanya disifatkan dengan mustaqimah.
Fayuqalu lahum ma tanzuruna wa qad dhahaban nas fayaquluna inna lana rabban kunna na'budu fid dunya. Jadi ada proses sedikit. Kita sebelum masuk ke dalam surga, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga semuanya. Amin. Wa qad dhahaban nasu, Allah berkata kepada ummah-ummah yang lurus, ummah-ummah yang mustaqim, ma tanzuruna, hai kalian tunggu apa? Wa qad dhahaban nasu, sedangkan manusia sudah berjalan semuanya. Fayaquluna, apa jawaban daripada ummah yang mustaqim? Innalana rabban kunna na'buduhu fid dunya. Kami punya Tuhan, kami punya penyembah, kami punya yang disembah, yaitu yang kami sembah di dalam dunia. Walam narah, kami belum melihat yang mana Allah bersifat dengan sifat 20 yang kita yakini dengan sifat-sifat Allah. Walam narah. Jadi jawaban daripada ummah, kami tidak melihat yang mana Allah. Fayuqalu hal ta'rifuna rabbakum? Ada yang mengatakan, kalian kenal enggak dengan Tuhan kalian? Dengan penyembah kalian? Idza ra'aitumuhu fayaquluna na'am. Apabila kami melihatnya, maka kami akan mengenalnya. Jawabannya na'am. Fayuqalu fa kaifa ta'rifuna wa lam tarau. Bagaimana kalian bisa mengenal Allah sedangkan Allah tidak pernah kita lihat? Qalu, jawaban innahu la syabihalah. Allah tidak ada yang serupa. Kalau ada yang menyerupai berarti bukan Allah. Kalau Allah bersifat dengan mujasimah seperti yang kita katakan kemarin, artinya berbentuk, berarti itu bukan Allah. Jawaban daripada ahli surga, kami ingin melihat Allah. Innahu la syabihalah. Allah yaitu yang tidak ada bandingan dan tidak ada yang menyerupai bagi Allah. Wa yadharu lahu malak an yasaril arsy. Maka lahirlah bagi mereka malaikat daripada kiri arsy. Turunlah malaikat daripada kiri arsy. Lau ju'ilatul baharus sab'ah fi nakirati ibhamihi ma dhahara. Seandainya dijadikan laut yang 7, biharus sab'ah, laut yang 7 fi nakirati ibhamihi, di bawah daripada daripada jari-jari ibhamnya, daripada ibu jari, ma dhahara, tidak kelihatan. 7 laut itu tidak kelihatan. Berapa besarnya malaikat? Luar biasa besarnya. Laut yang 7 seandainya berada di bawah ibham, ibu jarinya daripada malaikat tersebut, maka tidak kelihatan yang mana laut. Yang kelihatan jarinya malaikat. Begitu besarnya malaikat yang hadir daripada pihak kiri aras kepada ummah mustaqimah, yaitu ummah yang lurus. Wa yaqulu lahum ana rabbukum. Jadi malaikat datang, kalau istilah sekarang apa? Ya bahasa kemudiannya akan jadi dijawab ahli daripada surga berkata malaikat ana rabbukum, karena besarnya mengakui malaikat itu dengan perintah Allah. Ana rabbukum, akulah Tuhan kalian yang kalian sembah, yang engkau jadikan sebagai sembah dalam dunia. Fa yaquluna na'udzubillah minka la syari la nusyrika bihi syai'an. Jawaban daripada orang ahli surga apa? Na'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, minka, daripada engkau hai malaikat, la nusyriku bihi syai'an. Kami tidak mensyirikat dengan Allah sesuatu. Jadi Allah tidak ada yang serupa dengan sesuatu. Bayakadul muqalladuna ayyam qalibu, maka hampirlah muqalladun, artinya yang mengikut, ayyam qalibu, sehingga terbalik mereka, hampir tertipu dengan skenario malaikat yang mengatakan ana rabbukum. Merasa para ahli surga itu hampir terbalik, hampir pada waktu itu tidak percaya kepada kata malaikat ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Kemudian fadharu lahu malakun akhar bi amrillahi an yaminil arsy. Datanglah malaikat yang kedua daripada pihak kanan aras. Law ja'ilat baharul arba'ata asyar fi nakirati ibhamihi ma dhahara. Seandainya
14 laut yang ada dalam dunia berada di bawah ibhamnya, ibu jarinya malaikat itu, tidak akan kelihatan sesuatu. Jadi begitu besarnya ibu jari daripada malaikat itu. Apa kata malaikat? Fayaqulu lahum ana rabbukum, akulah sebagai Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzubillah minka. Jadi tidak ada yang percaya kepada kalimat yang diucapkan oleh malaikat. Itu skenario yang ada pada ummah-ummah yang mustaqimah sebelum masuk dalam surga. Jadi keyakinan dan i'tikadnya sebelum pada saat itu sama seperti i'tikadnya pada ketika dunia. Artinya tidak mau beriman dan beriktikad selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kuat dengan dalilnya, salah satu daripada dalil sifat Allah mukhalafatul hawadis, maka dia nanti di hari kiamat tidak akan mengikuti kalimat yang salah ataupun ajakan yang salah. Malaikat sebenarnya bukan mengajak dia untuk yang salah, cuma hanya untuk meyakinkan mereka bahwa adalah umat yang benar-benar yakin dan i'tikad kepada Allah dan kepada Rasulullah. Summa yaranallaha ta'ala kama ya'taqiluna fayasjuduna. Setelah dua malaikat muncul dari kiri aras dan daripada kanan aras, barulah Allah menampakkan dirinya, bukan hakikatnya, tapi Allah menampakkan sebagai rasa senangnya kepada ahli surga. Mereka melihat Allah pada waktu itu. Semua ahli surga melihat Allah. Summa yaranallaha ta'ala kama ya'taqiduna fayasjuduna. Sebagaimana dalam dunia dia yakini Allah, yaitu tidak ada yang serupa, maka hadirnya Allah di hadapan mereka. Fasjuduna, para ahli surga semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersujud, fa yaqulullahu ibadi ana rabbukum irfa'u ru'usakum fakaj'altu badla kulli rajulin minkum minal yahudi wan nasara finnar. Wahai hamba-hambaku, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Irfa'u ru'usakum, jangan sujud. Angkat semua kepala-kepala kalian. Fakaj'altu, aku jadikan ganti tiap-tiap laki-laki daripada kamu semuanya daripada golongan Yahudi wan Nasara finnar. Jadi mereka lah yang masuk ke dalam neraka, kalian bukan daripada ahli neraka. Itu kabar yang menggembirakan tadi bagi orang-orang yang beriman pada waktu itu. Allah langsung mengatakan kepada mereka, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, bukan kalian yang masuk dalam neraka. Yang masuk dalam neraka itu sudah berangkat, yaitu daripada kaum Yahudi dan Nasara ataupun Nasrani. Farfa'una ru'usahum wa wujuhahum asyaddu abyadan minas salji wa qa'alahan nur. Ketika diangkatnya kepala-kepala mereka ahli surga, beda sebelum dia bersujud. Beda warna mukanya sebelum sujud kepada Allah. Salam. Yo. Iya, Bun. Jadi kita lanjutkan ahli surga ketika disuruh angkat oleh Allah kepala mereka daripada sujud, maka kelihatanlah muka-muka mereka itu yaitu bagaikan salju, putihnya bagaikan salju, malah lebih dahsyat, lebih putih daripada salju yang kita kenal di dalam dunia. Waqa'alahan nur, sedangkan di atas mereka itu ada nur, cahaya, wal baha, dan ada kelihatan hebatnya. Baha itu adalah kebanggaan ataupun kelihatan muka-muka ahli surga pada waktu itu baha, bangga, dan kelihatannya hebat. Baha itu adalah hebat. Kita lihat muka-mukanya daripada ahli surga. Wa yaquluna wa anta rabbuna, ketika mengangkatkan kepala mereka bertanya, engkau adalah Tuhan kami? Fa yaqulu ahlan bikum, Allah menjawab, selamat datang hamba-hambaku di dalam surga.
Fayati kulla nurihi ala qadri amali. Kemudian Allah memberikan cahaya kepada ahli surga itu sesuai dengan amal kebajikan yang dikerjakan di dalam dunia. Wa yusabu lahu sirat. Kemudian Allah menegakkan dan meletakkan yaitu sirat titian ala jahannam, di atas jahannam, neraka jahannam. Jadi Allah tidak membiarkan hamba-hambanya yang yang ahli surga berjalan di atas neraka jahannam. Allah meletakkan sirat titian yaitu di atas neraka jahannam. Fayakunu Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu awwalu may yajudu alaihi. Yang pertama yang melewati siapa? Kepada titian dan jembatan itu, yang pertama yang melewati yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umat Rasulullah dan kita. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Amin. Kemudian min ahwali yaumil qiyamah. Jadi yang pertama sekali yang melewati jembatan tersebut sirat adalah Rasulullah bersama umat-umatnya. Kemudian baru diikuti oleh umat-umat yang lain dan oleh nabi-nabi yang lain. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada habibnya, yaitu kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai nabi kita dan rasul kita. Allahumma nadina min ahwal yaumil qiyamah. Musannif pengarang kitab berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan daripada ahwal kiamat. Makanya tadi kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Inna anjakum yaumal qiyamah, sesungguhnya terlepas kalian dan kalian selamat daripada ahwal kiamat, daripada beratnya di yaumul kiamah nanti, yaitu min mawaziniha wa awaliha asarukum alayya shalah. Siapa di antara kalian yang banyak berselawat kepadaku, itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan segan-segan dan malas dalam berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selawat ini banyak sekali fadilahnya, baik di dalam dunia, baik di negeri akhirat. Dan kita akan terlepas di yaumil akhir daripada haru-hara kiamat, yaitu dengan kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita diampunkan oleh Allah dengan kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kita akan ada dalam dunia apabila kita sering berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir diakui sebagai umat baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi dijawab ada yang tahu maupun mengenai masalah yang teragukan tentang Imam Mahdi, Dajjal, dan Jil-Majud. Ya. Jadi menurut riwayat daripada baginda Rasulullah, sebenarnya itu adalah tanda-tanda dekatnya dengan kiamat, tanda akan tahu dengan kiamat. Sebelum Imam Mahdi turun dan berkuasa selama 7 tahun, dan tanda-tanda yang lain, termasuk salah satunya adalah asap, segumpal asap yang itu yaitu daerah Jazirah Arab, dan asapnya akan berubah menjadi penyakit yang luar biasa. Mereka turun meninggal di saat datangnya penyakitnya. Punya bahagian daripada corona, wallahu a'lam, mudah-mudahan bukan. Setelahnya baru beberapa tanda yang lain, baru turunnya Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi adalah seberat lagi awal Imam Mahdi, dan berkuasa sehingga Islam jaya, Islam hebat. Semua agama-agama lain manduk takluk di bawah agama Islam dengan kepemimpinannya Imam Mahdi. Ya, setelah Imam Mahdi menjalankan tugasnya, mengagungkan Islam dan membela Islam yang sepenuhnya, baru Imam Mahdi meninggal. Tidak beberapa tahun kemudian baru Ruh Dajjal.
Ya, pada itu daju berpuasa daju anak trip sampai daju telu rendah Nabi Isa gepok daju. Maka dia gepok daju Nabi Isa kabeh lahir, maka wafatlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia Nabi Isa meninggal, rendah Jumajud. Ya, terakhir. Ya. Dan terakhir saat ini berarti Jumajud, dia Nabi Isa alaihissalam dan Jumajud. Jumajudnya adalah sebuah partai yang berkurung dari berken dalam beton Zulkarnain. Ya, sebuah partai yang membuat kerusakan. Adanya cukup berulang berken umat bawadanya karena kadi pengaruh dari Jumajud. Diperdah buku yang ada. Nyokeh yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama, hadirnya Jumajud adalah hadirnya orang-orang Yahudi yang ditafsirkan makna haji bukan makna hakikat. Jadi dipegat peperangan yang ketiga, peperangan dunia yang ketiga. Bisa jadi yang makna. Cuma punya hakikat daripada Jumajud adalah partai yang akan muncul pada akhir zaman, yaitu anak-anak Adam yang membuat kerusakan di dalam dunia. Kemudian ada beberapa tanda kemudian baru tukirlah mata uro dari pihak barat. Yang berarti khawatir berarti hanya kita montoban. Kaget tobat. Adanya tanda yang lain kemudian baru beriringan dengan tiup trompet daripada berken Israel. Oh Israfil yang tiup trompet tanda kiamat. Jadi menurut riwayat daripada baginda Rasulullah SAW. Ini pelajaran kali itu. Jadi dalam kitabnya berusaha menunjukkan mengenai daji. Dajinya adalah makhluk yang luar biasa real. Nah, kita cerita loh. Nah, jadi dajinya akan muncul pada akhir zaman untuk merusakkan akidah orang-orang yang beriman. Yang daji rayaji tertuh lertu hasta. Banyak. Antara bahu dua gunung muka haji berarti 150 meter. Banyak tinggi sampai tu 1 meter yang ada kali. Adanya bak dajiannya nasabah kendaraan. Ibu dua kursi ada kendaraan, ibu ada kendaraan. Yang diikuti oleh setan-setan. Ijak pasabodonya, email pasukan setan. Hanya dipengaruh manusia yang beriman kepada gadah keimanannya. Makanya itunya akan muncul daripada kecil. Dan itu sifat-sifat yang diceritakan Nabi kami Ibrahim itu mengenai apa lagi? Bentuk manusia itu mata juling. Jadi mata sudah juling. Juling. Kemudian juling buah dia bukan ya? Mata sudah buah dia. Darawi tipik. Jadi dah berken dah raunan ubud matanya. Sipit. PDP. Anak ciri no. Cikgu. Hendak dijelaskan orang yang rumah menurut secara hikmah jin manusia yang nagar. Jadi kita bayangkan adanya makhluk yang nagar yang gelarnya, jadi hana sempurna. Maka kiranya memang fi ahsani taqwim disifatkan bahwa yang namanya Allah menciptakan manusia yaitu dalam bentuk yang sangat sempurna. Artinya punya dua mata yang bersih, ya. Dan mata yang sederhana artinya hana rayatan, hana wudhan. Karena kepegat makhluk yang bro lagi dajiannya, kepegat mata ji juling. Juling berarti menunjuki kepada makhluk yang celaka. Memang makhluk yang hanagar. Ya, menajib karena ji tugasnya untuk dipengaruhi manusia, sebenarnya hakikatnya dari setan ya. Cuma berbentuk saban lagi manusia Pak Namun bentuknya saban lagi manusia, tapi hana sesuai lebih panjang dan lebih tinggi kai
Maka hanagot banyak makhluk lagi nya. Yang kedanya Masya Allah kepada Allah yaitu dengan makhluk yang sebut. Ah, punyanya ni game yang ada boleh nak bateri. Beda. yang kedua ini. Punyanya. Lain. Mana? Ini yang kita pada bila Idris dalam surga. Hah? Ya, juga Nabi Idris tu. Lain. Yang kita pada oleh Nabi Idris alaihissalam. Yang memang berkan yang goda ibadah Nabi Idris alaihissalam. Pernah terus iblis yang goda kita mata. Karena Nabi Idris yang cukup dekat ibadah. Sehingga malaikat pun ikut. Malaikat maut dia ikut tentang ibadahnya Nabi Idris alaihissalam. Sampai tak pengen di malaikat maut dan kaidin Allah untuk masuk surga. Hayya Nabi Allah alaihissalam pengaruh malaikat la kaidin Allah untuk tamu dan surga. Tamang pun tu biar dah. Jadi ke kubah hidup ia pohon kurma yang dalam surga. Adanya dibalik kedua kali. Pegah malaikat maut tinggal di dalam. Buka kacau. Ada kacau. Nak duit le. Hai. Duit. Hari duit kalau tak ada dalam surga. Hai ku duit. Main apa cara berkan cara masuk surga kana? Kali kita jawab Allah. Ini malaikat. Ada boleh jawab boleh dah. Dia tak guna dia dulu. Tapi masya-Allah. Yang jadi punya orang ada ibadah dan ada jalan. Adanya untuk datang ke dalam surga Allah. Kita di no duduk naik bukan dari awal kan kan. Duduk. Dalam riwayat, kejadiannya sebenarnya bahasa buah tempat di bawah gunung. Jadi tiap orang ikut gunungnya. Di gunungnya, tapi begitu ada sebuah, bang kena gelah je. Kada dengan suatan, baik dengan suatan, runtuh dalam tanahnya, redam di ujung dia. Bak dasar beratan, bak dasar gunungnya ada. Hanya ikut dalam, ini nyambut coba. Asaika beratan urau aja. Asaika urau kan, berikut ikut gunungnya. Cuman bak sapal masa, waktu saat kadar tak duit, roh ikut. Begitu kadih dengar dah, insyaAllah. Baik ikutnya, insyaAllah tinggal sangka katumbuh dulu. Yang kedua sehingga dengan ikut insyaAllah berarti tumbuhlah hidup ini dari gunung yang padat. Berarti kana ni. Karena memang karena dari awal. Cuma mantan di bawah gunung. Ya, dikerasi tingkat yang berlebihan memang naikin berserat. Hai serat ya, berarti serat juga. Dan jamaah don ikannya bijak itu. Kabut. Jika saja. Saya coba buat si tengok dengar.
Kalau gunung serat. Karena tidaknya fadilah sebagai muta'alim, kamu kok pahala, kamu kok. Ya, kan dia hanya sekedar niat tapi kata udah tepat. Ini lon hai mang dari bulan juga. Dari bulan sampai awal juga. Bulan mereka, untuk benar mereka. Boleh. Jadi ia berada dalam dunia buat itu juga dia buat bila bukan bila tengok. Ini dua apa? Kita ada bini kena. Mesti kena dipul. Oh, Ada bila segala dilarang. Tengok. Tapi mereka mengapa tengok nanti Saya mereka tahu. Kalau gua ambil pilih. yang luar ya. Tak ajar kita. Baca punya beliau orang tembon. Hai kah tengah meninggal. Dia meninggal tengah pergi wei, nanti orang pergi wei. Hanya dia bagi. Karena naura yang berarti sangkah tengah meninggal. Ada berkantap karu orang tembon. Yang pergi wei macam. Ada pula tengah kan tengah dia. Alhamdulillah. Nah, jadi kitab 8 halaman 8 apa? Pasal yang ketiga tentang si kurung-kurung hifz. Kita bicara malamnya bukan masalah yang berkaitan dengan kaum Hawa ataupun muridnya. Bahkan diiringkan babnya memang karena haid adalah salah satu daripada hadas besar. Datangnya haid berarti datangnya hadas besar. Makanya kita berpegang mengenai masalah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Fitana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu taala ila anqala faslun bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam dan ghalibnya 6 hari ataupun 7 hari dan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu pun 15 dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya. Bicara mengenai darah kotoran yang ada pada urinnya, maka pada saat datang darah kotoran, urinnya digerusahkan yang berkaitan dengan darah tersebut. Sebenarnya bukan gerusah, tapi ini salah satu daripada bahagian bagi urinnya ringan dan memberatkan. Masalah sembahyang hanafi qada bila datang darah kotoran. Puasa wajib qada. Urinnya keluar darah kotoran sampai 15 hurau karena sebanyak-banyak haid bisa 15 hari. Maka dalam bulan puasa tak payah qada puasa dengan 15 hurau. Menyatakan dari segi yang lain keringanan bak sembahyang hana payah qada. Cuma pakan hana dia qada sembahyang yang dalam keadaan haid karena hana dia sembahyang karena diperintahkan qada dan tau yang berat.
Yang kahanggepe urinang je urinang tak pada. Mandung Irobah dong menjadi uraga mandung. Karena diperintahkan untuk kata sembahyang makanya karena atra mula-ulang ke pura sampai limangga memang diperintahkan kata memberatkan bagi orang Minang ataupun bagi kaum Hawa. Makanya hanya diperintahkan. Hanya puasa hitung 3 kata kedi menjadi 6 minggu berhalangan maka wajib bergantung 7 huruf. Secara manusiawi hanya memberatkan bagi orang Minang. Cuman kira-kira orang Minang yang anak agak apa? Ada kadang-kadang rencana kadang tapi kalau waktu kau bayar dia ada waktu enggak dia jadi sebenarnya untuk menggantikan ibadah yang tertinggal bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga sama. Kita bisa menyalahkan mungkin kenapa perempuan itu cuma 15 hari nggak sanggup dia untuk menggantikan puasanya yang 3 ataupun 7 hari tidak sanggup menggantikan dalam setahun sehingga harus kita bayar fidyahnya takhir qada puasa. Padahal kalau kita perhatikan kita sendiri juga sama yang tidak diberikan jalan oleh Allah untuk kita tinggalkan salat ataupun puasa. Tidak ada alasan. Tapi ada juga di antara kita yang puasanya bolong. Ada juga yang salat kita tinggal. Banyak lagi. Bukan sehari 2 hari, malah bertahun-tahun. Maka ketika kita sudah ketinggalan salat, puasa, kewajiban menggantikan. Tapi tidak juga tergantikan. Maka kalau kita banding-bandingkan antara kaum Hawa dan Adam, sama sebenarnya. Sama sebenarnya dari segi kewajiban yang terikat dengan syariat dan beban apabila kita tinggalkan juga sama, tetap harus kita qada dan gantikan dan tidak akan terlepas kita sebelum kita gantikan. Jadi malam ini kita masuki dalam pembicaraan darah kotor ataupun haid yang keluar daripada faradnya kemaluannya perempuan min aqsar rahmi, daripada yang paling ujung rahim. Tempat keluar darah itu daripada rahim yang paling ujung sampai keluar melalui kemuluannya perempuan. Maka sekurang-kurang keluar darahnya perempuan itu sehari semalam. Sehari semalam itu yang paling sedikit. Memang tidak keluar tiap saat, tentu ada waktu-waktu keluar. Cuma kalau setiap saat keluar yang bisa-bisa pingsan itu perempuan. Ini enggak seperti itu. Kadang-kadang sehari semalam memang masih dalam jangkauan adapun dalam masa haid. Itu sekurang-kurangnya. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Kalau seandainya paling banyak perempuan keluar darah haid yaitu sebanyak 15 hari. Itu pun enggak sebentar-sebentar. Mungkin sehari sedikit. Dan ghalibnya 6 hari ataupun 7 hari. Kebanyakan perempuan datang haid yaitu 6 hari ataupun 7 hari. Ini diperhatikan. Tolong diperhatikan mengenai tentang ini karena ada kaitannya juga dengan perempuan dengan laki-laki. Maksudnya apa? Jangan kita salah menilai ataupun memberikan hukum kepada perempuan yang lagi dalam keadaan beranak. Nanti dikhawatirkan salah dalam memberikan hukum ataupun salah dalam pembicaraan hukum mengefek kepada berdosa ataupun perempuannya tidak lagi dalam keadaan sehat. Karena ini dengan datangnya haid salah satu daripada kesehatan, bukan ini salah satu daripada penyakit. Ini sehat. Kalau perempuan ada haid berarti sehat. Ada juga perempuan yang tidak mengalami haid seumur hidupnya, seperti yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidak mengalami haid. Yang biasa 6 ataupun 7 hari, yang paling kurang sehari semalam, yang paling banyak 15 hari, 15 malam. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu pun 15 hari.
Ya, kalau memang perempuan ini kalau hitungan dalam sebulan ya, walaupun pada hakikatnya beda-beda perempuan datangnya darah kotoran itu. Ada yang sebulan 2 kali juga. Makanya nggak bisa kita pastikan antara sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak suci sekurang-kurang suci dan sebanyak-banyak haid itu kalau seandainya dalam sebulan perempuan sekali haid dan sekali suci. Maka kalau seandainya sebulan 15 hari berarti sucinya paling kurang itu 15 hari. Sebelum datangnya kedua kali berarti itu masih dalam keadaan suci. Nah, ini tidak salah pemahaman nanti. Ya, cuma kebiasaannya 7 ataupun 6 hari. Maka sekurang-kurang suci antara 2 kali haid. Pertama, kemudian suci. Nah, suci itu adalah paling kurang 15 hari. Cuma secara logikanya, kalau dalam sebulan sekali haid, sekali suci, berarti kalau haidnya 6 hari, berapa sucinya? Ini itu berapa sucinya? 24. Kalau 7 hari? 23. Kalau 15 hari? 15 hari. Kan Nabi lancar ya, Masya Allah. Nah, berarti hati itu ya. Ya, paham ya? Dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya. Nah, dari sini kita pahami. Kalau sebanyak-banyaknya suci itu tidak ada batas. Semua ketentuan-ketentuan ini adalah hasil daripada istiqra. Istiqra siapa? Pemeriksaan siapa? Pemeriksaan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berani demi hukum datang kepada ibu-ibu di Arab waktu itu. Ya, bertanya, Bu, berapa haid, berapa suci? Berapa haid, berapa suci? Kamu berapa haid, berapa suci? Setelah sekian banyak ditanya, disimpulkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, berarti sekurang-kurangnya haid saja semalam, sebanyak-banyaknya 15, biasanya 7 ataupun 6 hari, kemudian sekurang-kurang suci 15 hari, dan tidak ada hingga bagi sebanyak-banyaknya suci. Paham? Paham nggak? Apa nggak? Ya. Jadi jangan salah persepsi lagi dalam hal itu. Kadang-kadang kata perempuan, ya berapa hari haid? 5, 6 ataupun 7 hari. Berarti sucinya ini udah haid lagi. Padahal dia nggak mau didekatin mungkin ya. Nah, ingin membohongi. Nah, kita bisa memeriksa. Artinya punya jalan untuk periksa. Bermula di luar ada tanda 13 tiada hingga bagi sebanyak-banyak karena terkadang setengah perempuan kemudian daripada 2 bulan sekali haid dan setengah ada 3 bulan sekali, seperti demikianlah masing-masing tabi'at. Ya, seperti kita katakan tadi, tidak mesti setiap perempuan dalam sebulan itu sekali haid sekali suci. Kadang 2 bulan datang sekali haid, ada juga setengah perempuan yang lain 3 bulan baru datang sekali haid. Makanya tidak ada ketentuan bagi sebanyak-banyaknya haid apa suci. Ya, bisa karena sekali 7 hari enggak pernah haid lagi sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Kadang-kadang terpikirnya oh ini sudah jadi. Nah, artinya sudah ada dalam rahim mungkin ada kandungan. Nah, bisa pahamnya seperti itu. Padahal bukan, memang perempuan ada yang tidak keluar haid selama 3 bulan. Bermula haram pada orang haid dan janabah itu sembahyang. Yang pertama, haram bagi perempuan dalam keadaan haid, juga bagi laki-laki yang berjunub ataupun janabah melakukan sembahyang. Kalau dilakukan sah apa tidak? Tidak. Masalah haram hukum melakukan salat. Masalah sah lain. Karena tidak sah, karena tidak suci daripada
janabah. Hukum melakukan adalah haram. Maka dua yang paling besar negatifnya bagi orang yang melaksanakan salat dalam keadaan haid ataupun janabah, maka dia dapat dua dosa. Yang pertama dosa melakukan salat, yang kedua tidak sah salat. Seolah-olah dia main dengan sembahyang. Yang pertama. Yang kedua tawaf Baitullah. Ini yang sangat fatal. Kadang-kadang sekarang bikin paket. Pelaksana umrah dari travel bikin paket 9 hari. Bikin paket 10 hari. Begitu datang ke sana langsung dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah 3 hari di Madinah dalam keadaan suci. Begitu pulang ke Mekah dalam keadaan dia haid. Biasa haid 15 hari. Masya Allah. Ini yang paling parah. Fatal. Setelah dia niat nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, dalam perjalanan datang haid. Sedangkan tinggal masanya sesuai dengan paket berarti cuma 4 hari, adapun 5 hari. Hari kelima belum bisa dia melaksanakan tawaf karena dia dalam keadaan haid. Walaupun dia sudah pakai ihram, walaupun dia sudah dalam keadaan menjaga yang diharamkan dalam ihram, tapi untuk tawaf nggak bisa. Kalau nggak bisa tawaf berarti tidak sahlah umrah. Karena paket umrah niat, tawaf, sa'i, cukur, potong rambut. Itu syarat kewajiban dalam umrah. Hari kelima mau berangkat, dia belum melaksanakan umrahnya sekalipun, karena tidak bisa tawaf. Dia pulang ke kampung, naik pesawat pulang ke kampung, dia bawa dalam keadaan ihram. Maka tetap dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan dalam umrah. Nah, kadang-kadang Memang hanya dilaksanakan tidak dia kerjakan yang diharamkan dalam umrah, berarti tidak ada masalah dam. Cuma kalau sampai di kampung juga dia pakai bau-bauan misalkan. Ini salah satu dalam bahasa Arab itu berarti menyamak-nyamak, ya. Menyamak-nyamak artinya bersenang-senang dengan bau-bauan. Maka ini diharamkan. Sebelum dia balik ke Mekah dan melaksanakan tawaf dan menyelesaikan umrah, dia apabila melakukan pelanggaran ihram dalam keadaan berdosa. Harus berangkat kedua kali dan melaksanakan tawaf ketika sudah suci, artinya sudah tidak berhalangan lagi, melaksanakan tawaf, sa'i, cukur, kemudian balik lagi dengan pesawat sini. Mesti hana li anggaran penjara begitu. Masalah nggak ada anggaran untuk balik mungkin itu nomor 2. Tapi masalahnya ihramnya dia nggak bisa dibatalkan. Karena dia nggak bisa membatalkan ihram di kampung, maka dia dikhawatirkan selalu dalam pelanggaran umrah. Adapun pelanggaran niat umrah. Nah, satu-satu jalan harus balik. Nggak ada biaya. Ya betul. Anjir. Ya, bahkan bedanya orang ihram. Karena ikatan niat itu kepada pribadi yang niat, bukan kepada orang lain. Kalau seandainya selain daripada tawaf, kalau untuk umrah selain daripada tawaf mungkin bisa diganti dam tawaf saja.